Mungkin kita akan merasa kosong ketika ada suatu elemen di dalam diri kita, dalam kehidupan kita itu yang nggak bisa terpenuhi, yang nggak bisa fulfill. Kalau kita merasa iman kita dingin dan kita dikasih alarm, itu waktunya kita harus sadar. Yang lebih besar tuh suara apa sih? Suara rohnya kita waktu komunikasi sama Tuhan, atau suara dunia, sisi dunianya kita gitu ya. Ketika pun yang kita doain A, minta jawaban A, tapi ternyata Tuhan jawabnya C. Tapi ketika kita dengar jawaban C itu bikin kita hati kita tenang, kita bisa bilang, oh oke, ini jawaban Tuhan buat kita. Kalau datang ke gereja masih karena tugas pelayanan bertobat. Tapi kita lupa esensi kita itu untuk datang ke gereja adalah sebenarnya bukan untuk mencari apa yang kita dapat, tapi adalah untuk memberi apa yang kita punya. Masalah dia terima atau nggak terima keputusannya, menurut aku itu udah bagiannya Roh Kudus yang buat ngajarin dia, yang buat kasih hikmat dia harus melangkah kemana. Kalau kita nggak bisa lihat depannya, kita lihat lalunya, bagaimana Tuhan selalu senantiasa memproses hidup kita. Shalom Faith Fam, welcome back to Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Bersama dengan gue Angel yang akan menemani Faith Fam pada hari ini. Well, hari ini kita masih fokus membahas tentang hope, yang dimana kita mau bahas nih hari ini belajar berpengharapan di dalam keadaan kosong. Nah, mungkin teman-teman udah ngeliat di teaser platform sosial media bahwasanya hari ini gue nggak sendirian. Pasti teman-teman udah tahu karena kita akan ngobrol bersama dengan salah satu abang kita di gereja lokal kita. Mari kita sambut Andrew Sinulingga. Halo Angel. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bang Andrew sendiri gimana Puji kabarnya? Tuhan, baik juga. Mungkin hari ini Bang Andrew boleh cerita kali ya, kesibukan Bang Andrew saat ini apa, lalu di gereja mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu kesibukan dalam lainnya itu di bidang apa sih? Oke. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Andrew Sinulingga. Jadi kalau kesibukan sehari-hari itu tentu ya bekerja aja. Tapi di hari Minggu dan tentu di hari-hari lainnya juga kita tertanam atau saya tertanam itu di gereja lokal kita, tentunya di GBI Mawar Saron itu sebagai ketua komisi ibadah. Komisi ibadah itu apa? Kurang lebih simpelnya itu adalah komisi yang menyelenggarakan peribadatan di gereja kita khususnya di hari Minggu dan hari-hari besar lainnya. Gitu kurang lebih. Wih, keren banget. Mungkin teman-teman tahu kalau yang lihat WL Singers itu ada tamborin dancer, itu salah satunya ada di bawah naungan komisi ibadah di gereja kita ya. Kalau boleh tahu nih Bang Andrew tuh sebenarnya mulai pelayanan tuh dari kapan sih? Dari umurnya segini ya? Dengar-dengar sih dari segini. Dari sekecil ini. Bener segini. Betul. Dari kapan sih Bang? Oke, jadi kalau ditanya pelayanan dari kapan gitu ya, sebenarnya dari sekolah minggu juga harusnya. Jadi waktu itu pertama kali pelayanan di sini itu jadi main drama. Terus habis itu baru mulai masuk ke sekolah minggu, mulai dari yang paling dasar banget kalau boleh dibilang. Karena itu mulai dari ngangkatin tiker, bukain kunci dulu, bukain semua pintu ruangan sekolah minggu, nyalain lampunya, ngangkatin tiker, ngidupin AC, sesimpel itu. Baru nanti pelan-pelan tuh mulai jadi, ya biasa kalau kita sekolah minggu, oh nanti jadi singer, suruh doa, dan akhirnya terus naik ke remaja, sampai akhirnya sekarang di komisi ibadah. Wih, keren banget ya, emang proses pertumbuhan imannya, pelayanannya itu memang dari sekolah minggu di gereja kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau tadi kita udah dengar kalau Bang Andrew udah mulai pelayanan dari kecil, dari sekolah minggu, terus sekarang Bang Andrew udah dewasa, sekarang udah punya peneman hidup ya? Apa itu ya? Ya, maksudnya peneman hidup yang udah punya istri, maksud aku, puji Tuhan. Jadi maksudnya akhirnya Bang Andrew dari kecil sekarang udah sampai pernikahan, itu Bang Andrew mengalami namanya proses pertumbuhan iman. Betul ya, pasti dalam proses iman pun kita belajar dari kecil sampai besar. Kalau misalkan tadi Bang Andrew udah mention Bang Andrew pelayanan dari kecil, berarti mau nggak mau setiap minggu kita udah dengerin firman, kita sudah mempraktekkan sebuah firman. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita udah hidup sebagai Kristen, pernah nggak sih ngerasa percaya Tuhan tapi di saat yang sama ngerasa kosong banget? Karena tadi Bang Andrew udah mention di awal bahwasannya Bang Andrew udah tumbuh dari kecil. Berarti proses iman juga udah mulai tumbuh dong sampai saat ini. Ini pertanyaan pembuka. Langsung kita kita dar-dedor aja dari awal. Siap. Oke. Boleh diulang pertanyaannya? Boleh banget dong. Kalau ketika Bang Andrew ngerasa percaya sama Tuhan, oke. Tapi di saat yang sama Bang Andrew juga merasa kosong. Oke, jadi sebenarnya kosong atau enggak itu tergantung gimana persepsi orang itu mengartikan rasa kosong gitu kan ya. Seringkali apalagi kita di gereja yang karismatik itu punya suatu interpretasi itu yang lebih luas gitu kan ya. Apalagi dengan kata-kata kosong gitu ya. Kita percaya Tuhan tapi kok kita ngerasa kosong.
Nah sebenarnya banyak banget definisinya, cuman aku coba ambil satu. Kosong tuh ketika misalkan, oh kita percaya Tuhan, tapi kok seakan-akan tuh kayak Tuhan nggak bisa kita rasain gitu kan, nah, jadi kosong. Nah sebenarnya kalau boleh dibilang Tuhan kita itu kan sebenarnya omnipresent gitu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, yang nggak dibatasi dengan dimensi apapun gitu ya, dimensi ruang, dimensi waktu, dan dibilang juga tuh bahwa hidup kita, badan tubuh kita ini adalah bait roh Allah gitu ya, dimana roh Tuhan itu sebenarnya maksudnya ada gitu di dalam diri kita. Jadi sebenarnya agak menjadi suatu pertanyaan ketika kita boleh bilang, kok kita percaya Tuhan ada di dalam kita, tapi kok kita merasa kosong gitu kan. Nah mungkin yang bisa aku jawab adalah, mungkin kita akan merasa kosong ketika ada suatu elemen di dalam diri kita, dalam kehidupan kita itu yang nggak bisa terpenuhi, yang nggak bisa fulfill. Contohnya mungkin supaya teman-teman bisa lebih relate, kayak kita belum makan, berarti perut kita kosong. Nah sama kayak hati kita atau pikiran kita, Tuhannya ada di dalam diri kita, masalahnya kita connected gak gitu kan ya, kita terkoneksi gak dengan roh Tuhan itu. Nah ketika gak terkoneksi, ya mungkin disitulah yang akhirnya kita menyebabkan rasa kosong. Atau mungkin aku tambahin satu analogi lagi, Angel. Kayak Angel pernah tidur sama mama papa gak? Pernah. Pernah ya. Tapi waktu Angel duduk sampingan, ngerasain gak mereka ada? Duduk, ada. Tapi kalau Angel lagi tidur di samping mereka, Angel pas tidur ngerasain nggak mama papa di samping Angel? Kadang suka nggak ada, kadang suka ada, kadang-kadang. Iya, jadi mungkin ini yang mau aku sampein. Kadang kita nggak bisa ngerasain roh Tuhan itu bareng kita ketika roh kita tuh tidur. Jadi kita nggak connect, dan kita tuh nggak bisa ngerasain Tuhan tuh sebenarnya ada di samping kita, embed di dalam diri kita. Ya karena roh kita itu lagi tidur. Berarti kita lagi nggak on fire lah gitu ya, kalau kata anak-anak sekarang. Mungkin gitu kurang lebih. Bang, berarti tadi Bang Endo sudah mention bahwasannya kita kurang connect sama Tuhan. Betul ya, berarti ketika kita mau mencoba merasa Tuhan selalu ada, kita harus tetap terhubung sama Tuhan. Betul lah. Nah, kalau tadi kita ngerasa kosong, mungkin ini pertanyaan selanjutnya mirip-mirip sebenarnya Bang. Kalau kita punya iman, pasti kita percaya kita punya iman ya, tapi kita ngerasa iman kita tuh lagi dingin. Dan itu tanda kita merasa jauh dari Tuhan. Atau itu justru bagian dari proses pendewasaan iman kita, Kak? Oke. Nah sebenarnya teman-teman ini juga sesuatu yang sering banget ditanyain gitu ya, karena aku dari sekolah minggu juga ke remaja, sekarang ada di komisi ibadah, jadi banyak banget yang udah aku laluin gitu kan ya, ketemu berbagai macam teman-teman sampai sekarang di komisi ibadah itu. Profil teman-teman pelayanan kita, Angel, itu mulai dari yang sekolah sampai yang pensiun gitu ya. Jadi masih yang dari muda banget sampai yang manggilnya udah iya oma gitu. Jadi berarti semua generasi pun ada di komisi ibadah iya, itu ya Bang. Dan itu mostly beberapa ceritanya sama, kok aku ngerasa dingin. Nah sebenarnya teman-teman yang kita perlu cermati adalah apa sih yang menyebabkan kita merasa dingin, Angel? Jadi sebenarnya ada dua gitu kan ya. Kita tuh merasa dingin karena apa sih? Apakah karena memang kita lagi ada dalam proses pendewasaan, atau sebenarnya kita dingin itu karena kita ada dosa atau kesalahan kita yang bikin kita tadi, kalau nyambung ke yang pertama itu, disconnect. Jadi sehingga kita dingin gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya mungkin kita perlu evaluasi gitu, yang kita perlu berkontemplasi sama diri kita sendiri, kenapa ya aku merasa dingin gitu kan ya. Karena tadi dibilang rohnya tuh ada di dalam diri kita. Kalau kita ngerasa dingin tuh berarti nggak wajar. Tapi itu sebenarnya sebuah sinyal yang bagus ketika kita aware gitu bahwa kita, lagi dingin nih. Berarti itu ada suatu sinyal yang dikirimin sama roh kita, lagi nggak baik-baik aja gitu. Ayo bangun, lagi nggak baik-baik aja. Kenapa ngerasa dingin gitu. Yang bahaya adalah ketika kita ngerasa dingin, kita lagi tidur, kita lagi disconnect, tapi kita ngerasa hidup kita tuh baik-baik aja gitu. Enggak. Justru hati-hati ya. Hati-hati dong. Berarti kan udah alarm kita udah nggak ada sama sekali gitu kan. Mau kebakaran, mau apapun, alarm kita udah nggak kasih sinyal apapun. Tapi ketika kita masih, kita tahu dingin, alarm kita bunyi. Nit, nggak benar gitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang mengingatkan kita, yaitu si Roh Kudus sendiri sebetulnya yang ngingetin kita, ayo back on track gitu ya. Ayo balik lagi ke jalurnya, ayo connected lagi. Jadi menurut aku, apa sih yang nyebabin? Ya kita harus lihat dulu. Apakah memang kita lagi ada dosa? Kalau iya, dan itu yang menurut kita itu yang bikin kita ngerasa dingin, ya satu-satunya ya cuman bertobat gitu kan ya. Betul. Tapi kalau memang yang satu lagi, ini lagi jalannya Tuhan untuk membawa kita lebih dewasa, berarti yang harus kita sikapi adalah kita harus bertekun gitu. Jadi ya udah harus setia jalanin gitu ya, nggak boleh nyerah sampai nanti ujungnya sampai
ya tergantung Tuhan mau sampai bilang ujungnya di mana gitu. Nanti kita akan tahu sendiri, oh ini ujungnya. Ketika kita udah bisa lihat, oh ini udah selesai gitu, baru kita tahu itu ujungnya gitu. Betul banget, tadi Bang Hendro bilang kalau kita merasa iman kita dingin dan kita dikasih alarm, itu waktunya kita harus sadar. Nah mungkin dengan sesimpel kita mulai bangun bangun doa bersama, bangun bait Allah untuk doa bersama, doa diri kita bisa kepada Tuhan. Tapi ini pertanyaan sebenarnya general ke generasi Z atau umur-umur yang ya umur-umur generasi muda sekarang lah. Ketika kita mau coba untuk bangkit kembali, sadar kembali, ketika alarm kita sudah sadar, akhirnya kita bangun lagi dengan komunikasi melalui doa. Tapi terkadang justru fun fact ya adalah kita ngerasa doa tuh kita kayak rasa ngomong sendiri, kita nggak ngerasa adanya hadirat Tuhan, seakan-akan tuh Tuhan diam atau memang kita nggak peka sama suara Tuhan. Oke. Nah sama si Angel ini sebenarnya Tuhan itu kan nggak pernah berhenti bicara gitu ya, apalagi tadi balik lagi Roh Kudus itu kan roh pengingat juga sebenarnya buat kita. Tapi kenapa sering banget kita anak-anak muda tuh ngerasa ini kita doa sendiri nggak dijawab-jawab, atau ini nggak direspon, kasih petunjuk apa kayak gitu kan ya. Jadi kayak kalau kita pasti dulu pernah diajarin minta petunjuk kalau dia misalkan jodohnya hari ini aku mimpi ini gitu kan, ternyata nggak mimpi dalam gitu doa kan. Pernah ya gitu. Jadi itu dijawabnya doanya iya atau enggak Angel waktu itu. Pada saat ini puji Tuhan iya. Boleh back to topic ya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Jadi sering banget kenapa kita nggak bisa dengar, biasanya itu karena ya kita itu terlalu banyak noise gitu. Kayak aku ngomong misalkan kalau ini lagi ada musik kencang misalkan di tempat ini, aku ngomong sama Angel tuh cuman mana bisa dengar tuh. Nggak bisa dengar. Nah itu sama juga kayak ketika kita sebenarnya doa itu kan bentuk komunikasi kita sama Tuhan gitu ya. Cara kita ngomong sama Tuhan gitu ya. Nah sama yang lebih besar tuh suara apa sih? Suara rohnya kita waktu komunikasi sama Tuhan, atau suara dunia, sisi dunianya kita gitu ya. Jadi kita berdoa sebagai kayak formalitas saja. Ya dari kecil kita diajarin kalau kamu butuh apa-apa, kalau kamu kenapa-napa berdoa. Tapi nggak diajarin sebenarnya esensi berdoa itu untuk apa sih? Ngapain sih gitu kan? Motivasi kita berdoa, sikap hatinya harus kayak gimana? Nah itulah yang kadang kita tetap fokus dengan masalah kita di dunia, masalah keseharian kita. Tapi kita ngomong, akhirnya ketutup suara si Tuhan. Padahal tuh Tuhan udah jawab. Tapi kita terlalu fokus, kadang kita punya template sendiri. Tuhan aku mau doa A, jawabannya harus A. Gitu. Jadi ketika Tuhan jawab B, kita tuh ngerasa Tuhan belum jawab lagi. Gitu. Padahal Tuhan udah jawab, tapi jawabannya nggak sesuai dengan format kita, template-nya kita gitu ya. Maka dari situ kita ngerasa nggak dijawab nih, Tuhan diem nih, kayak gitu. Jadi yang perlu kita lakuin adalah kita perlu evaluasi lagi cara kita berdoa tuh gimana. Itu kita sebenarnya lagi berdoa berserah kepada Tuhan, atau kita sebenarnya lagi mendikte Tuhan. Tuhan aku mau A, tolong kasih A. Atau sebenarnya Tuhan aku mau A, tapi biarlah jadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Biar yang terbaik Tuhan kasih. Nah itu kayak sebenarnya tipis, tapi itu ya kadang namanya kan kita anak muda ya, egonya masih tinggi. Nah itu yang mungkin kita bisa sama-sama coba nanti pas berdoa ingat lagi. Di terakhirnya kita harus sama-sama balikin jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu teman-teman. Betul, setuju banget ya Bang Hendro. Tapi tadi setelah Bang Hendro mencoba jawab, aku kepikiran ada pertanyaan tambahan. Boleh. Sebenarnya cara pembeda untuk kita bisa ini suara Tuhan atau suara dunia tuh gimana sih? Sesimpel mungkin dari pengalaman Bang Hendro kali ya, atau mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman bisa komen di section comments-nya. Karena sebagai anak muda takutnya nggak bisa ngebedain ini mana suara Tuhan atau ini mana suara kedagingan sendiri. Mungkin kalau dari pengalaman Bang Hendro tuh untuk pembedanya tuh seperti apa sih? Oke, aku punya 2 analogi. Yang pertama mungkin kalau teman-teman pasti dulu aku lupa lagi nama gamesnya yang kayak misalkan ada squek. Kita harus cari tuh. Ada yang embe. Jadi nanti ada satu parents, ada satu anaknya. Misalkan aku anak kambing gitu ya. Nanti harus ada suara kambing, aku harus bisa cari suaranya. Tapi di saat yang bersamaan tuh akan ada banyak suara. Misalkan ada suara kambing, suara ayam, suara bebek dan lain-lain gitu kan. Dan semuanya bunyi. Gimana caranya kita bisa kenal yang mana suara orang tuanya kita? Dalam hal ini yang mana sih suara Tuhan kita gitu kan ya? Yaitu pasti kita harus kenal dulu Tuhan kita tuh kalau bicara sama kita gimana. Apakah kalau dia bicara bikin kita gelisah, atau ketika dia bicara dan kita dengar itu bikin hati kita tuh tenang? Menurut aku sesimpel itu aja. Ketika walaupun, karena ini menurut pengalaman aku ya, ketika pun yang kita doain A, minta jawaban A, tapi ternyata Tuhan jawabnya C,
Tapi ketika kita dengar jawaban C itu bikin kita hati kita tenang, kita bisa bilang, oh oke, ini jawaban Tuhan buat kita. Gitu. Nah makanya tadi kita harus turunin dulu template-nya, kita harus kita kesampingin. Terus kita harus mau ngambil waktu, mungkin kita kalau dibilangnya mojok kali ya sekarang, harus ambil saat yang lebih sunyi gitu ya, supaya kita bisa dengar dan kita rasain. Yang kita dengar itu suara yang mengintimidasi kita atau sebenarnya membawa damai dan sukacita buat kita. Menurut aku itu yang paling simpel buat bedain itu dari Tuhan apa bukan. Nah, sesimpel itu berarti ya. Menurut aku sesimpel itu. Aku setuju sih, sesimpel itu. Tapi oke, kita udah mulai bangun mesbah doa. Terus akhirnya kita punya gerakan hati, oh kita setiap minggu datang itu ibadah, setiap minggu nih datang ibadah, menyembah Tuhan, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Tapi malah terkadang bisa bikin ibadah itu menjadi rutinitas yang biasa atau bahkan template. Itu bikin kita kadang kayak jadi malas ke gereja bahkan. Kalau dari sudut pandang Bang Andrew sendiri tuh gimana sih untuk kita keluar dari fase itu dan mencoba untuk bangkit rasa semangat kita untuk beribadah fokus kepada Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas saja. Oke. Ini juga sebenarnya sering banget gitu ya. Apalagi kalau di kita sebagai pelayan gitu kan ya. Mungkin ketika orang datang ke gereja, dia bukan pelayanan. Dia motivasinya macam-macam. Tapi ketika misalkan Angel kan pelayanan juga, aku pelayanan juga. Mungkin kita akan datang ke gereja, datang itu ya, oke, aku datang karena hari ini ada jadwal untuk pelayanan. Selesai pelayanan ya udah aku akan pulang gitu. Begitu terus minggu demi minggu, karena hampir setiap hari minggu kita akan tentu punya tugas pelayanan kita masing-masing. Dan menurut aku itu yang lebih ngeri lagi gitu kan ya. Mungkin karena jemaat, oke, dia datang dengan motivasi aku hari ini lagi beban berat. Tapi kalau kita enggak, kita yang pelayan, teman-teman mungkin yang dengerinnya ada yang pelayanan juga, kalau datang ke gereja masih karena tugas pelayanan bertobat. Iya, karena pasti kita yang pelayanan pernah ada di fase itu gitu kan ya, dan pasti ya semoga kita semua udah lewatin fase itu ya teman-teman. Jadi menurutku apa sih yang bikin kita datang ke gereja terus itu menjadi rutinitas? Ya karena balik lagi sama motivasi kita datang ke gereja tuh apa gitu kan ya. Nah ini sama. Jadi ini kayak sebuah peringatan dari Tuhan Yesus kepada umatnya di Yerusalem gitu kan ya, dalam kitab Yesaya. Jadi dibilangnya, kamu tuh datang kepada aku hanya di mulut doang, tapi sebenarnya hatinya itu nggak ke aku, hati kamu tuh makin jauh. Karena apa? Karena ya sebenarnya yang kamu lakuin itu adalah perintah manusia aja. Karena kita dari kecil diajarin, oke, setiap hari Minggu harus ke gereja. Mungkin kita dibilangnya hari Minggu kuduskanlah hari Sabat. Tapi kita kita nggak memaknai itu gitu kan ya. Mungkin kita datang, kita cuman, oke, aku datang supaya aku diberkatin. Tapi kita lupa esensi kita itu untuk datang ke gereja adalah sebenarnya bukan untuk mencari apa yang kita dapat, tapi adalah untuk memberi apa yang kita punya. Memberi hidup kita, memberi waktu kita, mungkin pun memberi materi kita gitu kan ya, karena kita juga perlu dukung pelayanannya, perlu dukung gerejanya, karena itu balik lagi bukan buat apa-apa, tapi itu buat pekerjaan Tuhan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita datang itu nggak bisa dengan motivasi kita bakal dapat apa, aku mau dapat ini, karena begitu kita nggak dapat apa yang kita mau, kecewa. Jadi sakit hati apalagi? Udah itu aja. Iya, akhirnya yang kita dapat adalah feedbacknya yang negatif gitu. Kita nggak bisa ngerasain, oh Tuhan ini aku mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan setiap hari aku rasain, minggu demi minggu misalkan ya. Itu saatnya kita mengucap syukur, kita malah, Tuhan aku angkat tangan, aku berdoa, aku nangis misalkan ketika worship sesi nyembah kita nangis, dan ya udah kita mencari yang eksperimental yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Kita lupa ketika kita datang adalah sebenarnya itu momen kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan gitu ya, pencipta kita yang punya atas hidup kita. Nah menurut aku itulah faktor-faktor yang terlalu keakuan gitu. Kita lupa sebenarnya ketika datang ke gereja itu harusnya Jesus Christ minded gitu ya. Fokusnya hanya ke Tuhan sebenarnya, bukan ke diri kita. Menurut aku itu yang bikin hal akhirnya ketika kita repetisi minggu demi minggu, apalagi mungkin yang ketika kita pelayanan kita bisa seminggu 2 kali, 3 kali datang ke gereja. Rutinitas itulah yang akhirnya membawa kita ke dalam suatu boring gitu ya, kebosanan gitu ya. Gitu sih. Keren, berarti memang pada dasarnya kita sesederhana ketika datang ke gereja harus berserah penuh, fokus aja Jesus Christ minded tadi kalau kata Bang Andrew. Nah ketika kita udah setiap minggu datang tapi dengan hati yang sungguh, tapi ada momen dimana ini nggak menutup kemungkinan juga ya teman-teman ya, kalau kita pasti ada momen kita lelah banget, lelah secara rohani, nggak kuat secara rohani, itu sebenarnya kita mesti ngapain sih Kak? Atau mungkin sebaiknya kita cuti dulu aja sejenak atau tarik
kehidupan kita sebentar jauh dari Tuhan atau gimana sih baiknya? Angel pernah ya mau cuti pelayanan ya? Ada pernah. Itu pernah. Oke, sebenarnya kita juga harus lihat sih cuti ini apa sih gitu kan ya. Karena kan sebenarnya dalam pelayanan, dalam kita beribadah itu kan bentuk kita penyembahan kita gitu ya, bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Nah makanya kita harus bisa bedain teman-teman cuti yang dimaksud, cuti yang sempat muncul di pikiran kita kemarin atau hari ini lagi muncul di pikiran, kayaknya aku harus mundur dulu deh. Mundur dari yang mana gitu kan ya. Nah ini sebenarnya sama juga kayak aku pelayanan, tapi aku punya sisi rohani. Jadi ini ada sisi organisasi secara fisik, tapi aku punya sisi roh. Nah ini yang mana yang mau kita cutiin gitu kan ya. Adalah baik ketika aku tahu yang aku harus cutiin adalah aktivitas yang fisik gitu ya, aktivitas yang organisasional gitu ya. Tapi pun apakah sepenuhnya baik? Nah itu pun nanti menurut aku akan terbagi lagi gitu ya. Kalau memang tujuannya kita tahu, oke aku harus ngambil waktu mundur sedikit, harus retreat supaya aku bisa tadi ngambil waktu sunyi untuk dengar suara Tuhan. Aku harus ngapain? Aku harus mengalami pemurnian lagi nih. Motivasi aku harus dibenerin. Menurut aku it's okay. Tapi ketika kita misalkan ketika kita keluar dari aktivitas kita, dari organisasi kita, dari komunitas kita, dari komsel kita, dari pelayanan kita, dan itu bikin kita makin jauh sama Tuhan, menurut aku jangan lakuin. Contohnya, misalkan siapa yang pernah api unggun? Waktu sekolah minggu retret pasti ada api unggun. Nggak pernah. Bukan nggak pernah sekolah minggu, tapi nggak pernah sekolah minggu ada api unggun, nggak pernah. Kasian ya. Kasian besok retret lagi ya. Iya, makasih ya. Jadi kita asumsiin kayak api unggun gitu ya. Api unggun itu kan dari tumpukan beberapa kayu disusun jadi satu, dibakar. Selama mereka menjadi satu, dia akan terus terbakar kan. Coba kalau kita analogiin, oke ini ada 10 kayu gini, terus kita ambil satu kayu, kita pisahin dari kelompoknya. Dia mundur lah, dia cuti nih satu kayu. Yang 9 menurut aku akan tetap nyala, karena mereka akan saling bakar, mereka akan saling menghangatkan, apinya akan tetap nyala. Tapi yang satu ini lama-lama dia akan mati. Nah itu yang aku analogiin, kalau akhirnya ketika kita mundur dan itu bikin kita mati, jangan lakuin. Kayak gitu kan. Apalagi kalau sisi rohani. Ketika kita mundur, terus kita jadi berhenti berdoa, kita jadi berhenti baca Alkitab, dan kita berhenti aktivitas-aktivitas kegiatan rohani kita yang lainnya. Justru itu berbahaya banget ya. Itu yang bahaya banget. Nah sama misalkan menurut aku ketika kita lagi fase tidak baik-baik aja, sama nih kayak sinyal handphone. Misalkan di ruangan ini itu baterainya sinyalnya cuma 1 bar, misalkan aku bawa handphone, sinyalnya cuma 1 bar. Kira-kira yang aku harus lakuin adalah supaya aku terkoneksi, aku harus airplane handphonenya, atau aku harus keluar, atau aku manjat nih ke atas gedung ini supaya sinyalnya dapat sinyal. Gitu. Kurang lebih itu analoginya teman-teman. Ketika kita akhirnya decide, oke, aku airplane, kebayang nggak handphone ini jadi apa? Atau berarti hidup kita ketika kita masukin dalam mode airplane mode, kita akan terdisconnect dari segala sesuatunya gitu ya. Tapi harusnya ketika sinyalnya mulai redup, sinyalnya cuma 1 bar, kita tuh harus cari sumber sinyalnya di mana. Dalam hal ini ya berarti apa sih yang harus kita lakuin? Ya kita harus cari hal-hal, kegiatan-kegiatan yang harusnya membangkitkan kerohanian kita. Nelpon kakak komsel kita misalkan, atau kita harus berdoa, kita harus makin rajin pelayanan. Menurut aku banyak banget metode-metode yang bisa kita lakuin. Jadi bukan masalah kita harus cuti apa enggak, kita harus ngapain, tapi responnya gitu ya. Ketika kita di bawah, kita mau kemana sih? Kita mau ngelakuin apa? Kita mau cari siapa? Tindakannya kita ketika kita lagi di bawah, kita mau mendekat ke sumbernya lagi supaya kita kebakar lagi kayak api unggun tadi, atau kita ya udah tetap stay away aja gitu, jauh, lama-lama padam mati gitu. Betul banget. Oke, kita bertepuk tangan atas jawaban Bang Hendro pada saat ini. Boleh penonton, makasih untuk responsifnya. Bener banget, karena bagaimanapun banyak metode untuk kita bisa kembali dekat kepada Tuhan. Mungkin kalau aku boleh sharing sedikit aja, kalau tadi Bang Hendro sedikit membocorkan ya, kalau aku pernah ada posisi pengen mundur dalam pelayanan, aku mencari kakak rohaniku pada saat itu. Aku cerita, aku kayaknya mau cabut aja deh. Bukan butuh solusi, aku langsung kasih statement, aku mau cabut aja. Tapi justru malah ditanya balik, cabut kenapa? Dan hal sesimpel ketika doa bareng, diajak doa tuh kayak, oh ya ini sebenarnya ego yang main, bukan karena ketika
lingkungan lagi nggak sehat, itu menurut aku momen yang paling baik adalah ketika bisa datang bersama dengan teman rohani kita atau kakak rohani kita sih. Itu menurut aku metode yang paling baik untuk bisa kita lakukan untuk kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Thank you loh Angel sharingnya buat kita. Iya. Mungkin teman-teman Bang Andrew haus ya, kita butuh minum dulu kali ya. Betul, dari tadi aku nggak ditawarin ya, ini ada airnya apa enggak gitu kan. Ada. Oke, izin ya. Izin. Udah minum lagi? Boleh minum Udah, lagi, minum lagi. Oh enggak? Aku udah, kan aku yang ngomong. Oh iya, udah. Aku bagian ngajak doang. Betul. Lucu terus Bang Andrew. Nah, tadi Bang Andrew, kalau misalkan sesimpel kita punya kakak rohani untuk kita bisa jadi teman sharing. Tapi bagaimana? Kalau tadi Bang Andrew mention pelayanan kan. Ini sebenarnya kita bagi ke sesi pertama di Faith Minutes itu tentang toxic relationship. Aku agak recall sedikit dan mention sedikit ketika dalam lingkungan pelayanan yang sebenarnya dibilang toksik enggak, tapi justru lingkungannya tidak membangun. Ini tapi dari sudut pandang pribadi ya, bukan dari sudut pandang orang lain. Tapi dalam lingkungan pelayanan melihat rekan sepelayanan kita tuh kok nggak ada semangatnya, api dalam pelayanan tuh hilang sehingga bikin kita udahlah kita mundur aja lah, kayak gini-gini capek. Kalau menurut Bang Endo tuh baiknya gimana sih untuk merespon segala sesuatu itu? Iya, sebenarnya menurut aku jawabannya tuh ada dari diskusi kita sepanjang beberapa menit lalu si Angel gitu kan ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu ada di diri kita juga gitu kan ya. Ketika kita akhirnya capek, karena menurut aku nggak ada pelayanan yang sempurna, itu nggak ada banget gitu kan ya. Orang akan come and go. Terus ada orang yang mungkin akan dia passionate banget, tapi ada yang orang kayak ya udah gitu. Antara emang dia nggak niat atau emang nggak ngerti gimana ngelakuinnya, beda-beda tipis. Tapi menurut aku di dalam pelayanan itu teman-teman challenge-nya akan banyak banget. Tapi yang perlu kita lakuin adalah ya tadi kita perlu pastiin diri kita tuh terkoneksi gitu kan ya. Dengan terkoneksi kita nggak akan menjadi kering, atau kita mau apapun dunia ngomong apapun atau pelayanan kita lagi bergejolak seperti apapun, kita akan baik-baik aja, atau setidaknya kita akan dapat menyikapinya dengan benar gitu kan ya. Jadi ketika sekelilingnya toksik tapi kita tahu yang jalan bareng kita tuh siapa, prinsip yang kita pegang itu seperti apa, menurut aku akan baik-baik aja gitu. Dan menurut aku toksiknya pun kita harus bedah lagi seperti apa gitu ya, karena pelayanan itu bukan punya 1-2 orang. Pelayanan itu punya Tuhan sendiri gitu kan ya. Dan kita ini cuma sebagai alat-alatnya supaya kendaraan ini, alat ini itu bisa bergerak gitu kan ya. Supaya pelayanan ini juga bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi menurut aku ketika memang ada teman pelayanan kita yang toksik gitu ya, atau dia kayaknya udah gak semangat, menurut aku sebagai kita, kalau kita memang sadar diri kita masih semangat, ya kita perlu rangkul teman-teman kita itu sih. Mungkin dia sekarang lagi keluar tuh dari kumpulan si api unggun tadi, tapi dia nggak bisa bilang, dia nggak bisa cerita. Ya peran kita yang masih di dalam komunitas itu yang perlu ngerangkul mereka, supaya teman-teman kita tuh kebakar lagi apinya, supaya dia bisa semangat lagi, supaya rohnya tuh nyala lagi. Gitu. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Boleh. Ketika kita udah ajak dan dia nggak merespon, nggak apa-apa. Menurut aku bagian kita tadi, kita nggak bisa kasih template, pokoknya mau aku A, harus jadi A. Bagian kita itu apa? Sisanya serahin lagi sama Tuhan. Bagian kita mengingatkan, bagian kita persuasif, ingetin dia, merangkul dia. Masalah dia terima atau nggak terima, keputusannya menurut aku itu udah bagiannya Roh Kudus yang buat ngajarin dia, yang buat kasih hikmat dia, harus melangkah kemana. Gitu, jadi nggak bisa, Angel misalkan lagi mau keluar dari pelayanan, terus aku harus maksa Angel ayo masuk gitu. Angelnya nggak mau. Ya udah, yang penting menurut aku udah ngelakuin bagiannya aku sebagai misalkan sebagai koordinatornya Angel gitu ya, atau sebagai kakak rohaninya Angel. Selebihnya ya kita balikin lagi ke perannya Roh Kudus gitu untuk bekerja di kesehariannya Angel gitu. Nice. Nah ini pertanyaan yang menarik sih Bang. Sebenarnya semua generasi pasti akan merasakan ini ya. Ketika sih, atau gimana caranya Bang Andrew tetap punya harapan waktu kita bahkan nggak merasakan Tuhan sama sekali. Menurut aku timbulnya suatu harapan itu karena kita punya ekspektasi teman-teman gitu ya Angel. Pasti kita punya, aku berharap misalkan kalau teman-teman sekarang lagi masa-masanya masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya, mau dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, atau dari kuliah juga teman-teman lagi cari kerja, menurut aku tuh semua pasti punya ekspektasi. Akhirnya ekspektasi itu terkonversilah menjadi sebuah harapan.
Harapan pun seringkali nggak terpenuhi, atau terpenuhi tapi nggak sesuai dengan mau kita. Atau mungkin kita nggak punya harapan sama sekali, karena kita nggak bisa lihat ujungnya. Mungkin orang tua aku atau kita saat ini nggak punya biaya buat kuliahin ke kita ke kampus yang kita pengen, misalkan gitu ya. Atau kita nggak bisa kerja ke tempat yang kita inginin, nggak ada lowongannya buka, atau apapun itulah gitu ya, yang teman-teman sedang harapkan saat ini gitu ya. Ketika kita nggak lihat harapan itu, menurut aku kita perlu lihat sih. Selama misalkan umur aku sekarang mau 17 tahun? Benar. Nah, benar Betul. dong. Baru kemarin Sweet 17 Oh, lagi jalan happy 18 lah birthday. kurang lebih gitu. Thank you ya. Jadi misalkan selama 30 tahun ini kita tuh sebenarnya bisa lihat sih di 30 tahun ke belakang hidup kita tuh seperti apa. Mungkin kalau kita nggak lihat ke depan itu gelap, kita nggak bisa lihat apapun ke depan, kita coba lihat ke belakang. Gitu. Sebenarnya sama kayak kitab ratapan gitu ya. Itu ditulis Yeremia ketika kotanya itu lagi ancur-ancurnya. Tapi dia bisa nulis kitab yang bagus banget gitu kan ya. Nah itu sebenarnya sama kayak hidup kita. Mungkin kita sekarang lagi kondisinya nggak baik-baik aja. Kita nggak ngeliat harapan karena sekarang mungkin kondisi hidup kita tuh lagi nggak ideal, lagi ancur-ancurnya. Jadi kita nggak bisa ngeliat harapan ke depannya. Tapi yang dia lakuin apa? Dia flashback, dia review. Oh Tuhan udah baik. Ternyata aku bisa sekolah dari SD. Oh bisa sekolah lulus SMP. Oh bisa lulus SMA. Mungkin kuliahnya belum kelihatan. Tapi seenggaknya hari ini kita ingat Tuhan yang nolong kita di tahun-tahun sebelumnya sampai hidup kita hari ini yang masih kita pegang itu yang bakal kasih jaminan harapan kita ke depan. Jadi apa sih yang sebenarnya ketika kita nggak bisa ngeliat ke depan tapi kita tetap percaya, ya kita tahu yang jalan bareng sama kita, yang pegang tangan kita itu sosok yang seperti apa, pribadi yang seperti apa. Menurut aku itulah yang akhirnya membawa harapan buat hidup kita. Oh wow, keren sekali Bang Hendro. Sesederhana mungkin kalau kita nggak bisa lihat depannya, kita lihat lalunya, bagaimana Tuhan selalu senantiasa memproses hidup kita. Iya. Tapi Bang Hendro, ini sebenarnya cuma yes or no aja sih. Oke. Kalau Bang Hendro lebih percaya jangan lihat ujungnya, tapi lihat prosesnya kita jalan bersama dengan siapa. Kalau menurut Bang Hendro, iya atau tidak dan kenapa? Iya. Dan kenapa? Kenapanya ya karena tadi ya, ketika kita berjalan dengan orang yang tepat gitu ya, atau dalam hal ini mungkin kalau di dalam keseharian kita ketika kita punya teman baik yang tepat, komunitas yang tepat, ya itu ya kita udah tahu depannya tuh bakal terproyeksinya seperti apa gitu kan ya. Sama aku agak-agak lupa, tapi kalau nggak salah kalau di secara negara kita sempat dibilang aku satu anak muda akan kuguncang dunia gitu kan ya. Nah karena dia tahu satu anak muda ini bisa berdampaknya tuh besar banget gitu. Nah sama kayak kita, ketika aku bisa milih teman rohani yang tepat, milih pasangan yang tepat, komunitas yang tepat, kakak rohani yang tepat, gereja yang tepat, komunitas yang sehat, itu menurut aku itu yang akan nolong kita supaya tuh kita tetap bisa punya harapan di masa depan. Menurut aku gitu sih. Nice, thank you Bang Hendro buat jawabannya. Tapi sih ini kita lebih ke next question ya. Ketika kita punya iman dan kita ada di posisi dimana iman kita itu naik turun, itu bikin titik kita merasa lemah, atau itu justru manusiawi, atau itulah yang membuat kita menjadi alasan bahwa manusiawi untuk iman kita naik turun. Oke. Sebenarnya naik turun itu tentu bukan sesuatu hal yang buruk teman-teman gitu ya. Pasti dalam kehidupan kita juga kita sering ngerasa sedih, ngerasa happy, ngerasa semangat banget, optimis banget. Tapi di lain pihak kita pernah tiba-tiba ngerasa, oh pesimis banget, nggak bisa deh ini, gitu kan ya. Jadi menurut aku itu manusiawi banget. Gitu kan ya, saat iman kita naik turun. Sebenarnya sama juga kayak beberapa murid Tuhan Yesus gitu ya. Kayak Petrus ketika dia jalan lagi badai, dia bisa jalan di atas air, tiba-tiba di tengah jalan itu imannya goyah, nyemplung deh ibaratnya, nyaris tenggelam gitu kan ya. Atau ketika Thomas setelah Tuhan Yesus disalib dan hilang, bangkit gitu kan ya, dia nggak percaya ketika Tuhan Yesus nunjukin dirinya. Akhirnya dia kan nyucukin jarinya ke dalam lubangnya gitu kan ya, baru dia percaya. Nah itu kan sebenarnya sama kayak hidup kita, seringkali tuh iman kita, kepercayaan kita itu goyah gitu kan, kita naik turun, kadang tuh kita jatuh, tapi yang bisa kita ambil adalah Tuhan Yesus tuh nggak biarin kita dalam kejatuhan kita, Angel. Betul. Buktinya apa? Ketika Petrus jatuh ke dalam air, Tuhan Yesus tuh ngulurin tangannya, dia bantu supaya Petrus nggak tenggelam, tapi naik. Atau ketika Thomas dia nggak percaya, Tuhan Yesus nggak bilang terkutuklah engkau Thomas gitu, kayak nggak bilang
enyahlah kamu Angel atau enyahlah kamu Andrew, tapi dibilangnya ya udah kalau nggak percaya nih tusuk-tusuk, yuk buktiin bener gak gitu Iya kan. kan gue udah bilang. Iya batu sih gitu kan. Oh Tuhan ngomong kayak gitu ya? Kurang nggak gitu. Kayak gitu. Kita Iya, gitu iya. kan nggak gitu dong. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya manusiawi banget. Cuman masalahnya tadi ketika kita nggak percaya itu kita responnya balik lagi mau seperti apa gitu kan ya. Dan percaya Tuhan kita tuh bukan yang biarin kita ketika kita di bawah ya udah biarin di bawah, tapi tuh dia selalu pasti pengen ngangkat kita. Tinggal masalahnya ketika Tuhan turun tangan, kita mau nggak angkat tangan, megang tangan dia, mau nggak ketika dia panggil, dia mau tolong kita mau terima nggak? Karena Tuhan tuh baik banget. Tuhan nggak pernah maksa kita, tapi tuh Tuhan selalu sifatnya persuasif teman-teman. Keputusannya di kita. Kita mau bangkit atau enggak, kita mau tetap jatuh dan tetap stagnan di bawah atau enggak, semua keputusannya di kita. Itu free will buat kita gitu kan ya. Tinggal kita maunya seperti apa dan Tuhan pasti akan tetap temenin kita dalam kondisi apapun. Betul, karena bukan soal benar atau salah, bukan soal benar atau salah, tetapi apa teman-teman? Respon. Nice, last question nih Bang Andrew. Ketika Bang Andrew ada di posisi kehilangan harapan, apa sih satu pesan atau satu pernyataan yang bisa jadi penguat bagi Bang Andrew dan mungkin buat teman-teman juga yang menonton sharing kita pada hari ini bisa memberkati melalui Bang Andrew? Oke, sebenarnya lagi ada satu lagu yang aku suka banget gitu ya di beberapa bulan terakhir gitu ya kan. Itu namanya sorry aku kok lupa. Great is Thy Faithfulness gitu kan ya. Gimana lagu itu sebenarnya terinspirasi dari satu kitab juga. Aku izin buka ayatnya ya teman-teman. Nih satu yang aku siapin gitu ya. Jadi ini dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Aku izin bacain buat kita semua. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi sebenarnya mau apapun yang kita lagi hadapin gitu kan ya, kita cukup ingat dalam musim apapun gitu ya. Dibilangnya mau lagi musim salju, mau lagi musim kering, mau pagi, mau malam, di lagu itu bilang, di Alkitab pun bilang Tuhan tuh nggak berubah, kasih setianya tuh nggak berubah. Itulah yang sebenarnya kalau terakhir-terakhir ini yang lagi aku suka banget, ayat itu dan lagu itu gitu ya. Itu yang benar-benar kasih kekuatan buat aku secara personal gitu kan ya, bahwa mau kita lagi kayak gimana pun kondisinya, ada satu hal yang gak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Yes, amin. Yang penting percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Baik teman-teman, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Yang dimana itu menjadi pertanyaan terakhir melalui sesi obrolan kita pada habis. Sayang banget, padahal sebenarnya ada 5.432 pertanyaan lagi nih untuk sesi obrolan kita Minum pada dulu hari kalau ini. kayak gitu Betul, sih kita minum kayaknya. dulu kali ya. Nah teman-teman, itu menjadi last question kita pada sesi obrolan kita pada hari ini. Aku yakin dan percaya teman-teman di rumah pasti sangat memberkati. Dan sekali lagi aku mau say thank you kepada abang kita, Bang Andrew, untuk waktu dan cerita-cerita yang sangat inspiratif bagi kita semua. Terima kasih juga Angel, terima kasih juga semua Faith Fam untuk mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua yang lagi saat ini lagi dingin, lagi apinya lagi nggak ada, semua bisa terberkati melalui sharing kita di hari ini. Thank you Bang Andrew untuk waktu dan kesempatannya. Aku akan percaya selamat bertumbuh, berakar dan berbuah. See you next week, Faith Minutes. See ya, bye-bye.